Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nola dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya, yaitu Ayah Refli Zondri Sikumbang, dan kepada kedua orang tua saya serta teman-teman yang mendukung saya. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Observasi itu identik dengan pengamatan. Nah, jika observasi pengamatan, maka apakah itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Karena bertujuan untuk menyampaikan hasil pengamatan, teks laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan secara terperinci. Selain itu, teks ini juga perlu mengandung definisi berupa sebuah pengertian yang ditandai dengan kata kerja penghubung, seperti adalah, merupakan, dan termasuk. Nah, selanjutnya jika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, maka tentu saja dibutuhkan strukturnya. Nah, apa saja itu strukturnya? Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal umum atau informasi umum tentang objek yang kita amati. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi bagian-bagian dari objek yang kita amati. Yang ketiga deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat tentu saja berisi manfaat-manfaat dari objek yang kita kaji. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan apakah ini teks laporan hasil observasi atau teks eksposisi atau teks deskripsi atau teks yang lainnya, tentu saja kita harus tahu ciri-ciri dari teks tersebut. Nah, apakah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal atau hanya satu. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya, berbobot maupun susunannya logis. Nah, jika kita ingin membuat teks laporan hasil observasi, selain dibutuhkannya struktur, tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturannya atau kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dari teks laporan observasi yaitu yang pertama penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Contoh, tetapi, sedangkan, dan, atau, supaya. Yang kedua, penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat. Sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Contoh, kupu-kupu termasuk ke dalam kingdom Animalia, yaitu kingdom yang anggotanya terdiri atas berbagai macam hewan. Yang ketiga, penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, memiliki, mengalami, memegang, mengandung. Yang selanjutnya, penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Contoh, sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, paling besar. Selanjutnya, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna, dan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, halus bersinonim dengan lembut, malas berantonim dengan rajin. Nah,
Selanjutnya, tentu saja harus ada langkah-langkah saat membuat teks laporan hasil observasi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang terakhir, menulis kalimat penutup, memudahkan penulis laporan dalam menyusun laporan hasil pengamatan secara runtut dan menarik, serta sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, saat observasi tentu saja harus ada hal yang harus kita lakukan. Apa saja hal yang harus kita lakukan ketika observasi? Yang pertama, mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Yang kedua, melakukan survei tempat dan melakukan observasi. Yang ketiga, menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi. Dan yang terakhir, mencatat hasil observasi tersebut. Sekian penjelasan saya tentang teks laporan hasil observasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.